Tanjung Lesung berlokasi di ujung paling barat Pulau Jawa, yaitu Kabupaten Pandeglang, Banten. Tanjung Lesung merupakan pariwisata pertama dan telah diresmikan beroperasi pada Februari 2015. Tanjung Lesung memiliki letak yang strategis dan akses yang mudah dijangkau, yaitu 170 km dari ibu kota Jakarta dan dapat ditempuh melalui perjalanan darat selama 2,5 jam sampai 3 jam. Tanjung Lesung memiliki luas area 1.500 ha dengan potensi pariwisata yang beragam, antara lain keindahan alam pantai, keragaman flora dan fauna, serta kekayaan budaya yang eksotis. Tanjung Lesung juga dekat dengan atraksi wisata Banten lainnya seperti kawasan Tua Banten, budaya Baduy dan Debus, Taman Nasional Ujung Kulon, Gunung Krakatau, serta wisata kepulauan. Tanjung Lesung berasal dari kata lesung yang artinya alat penumbuk padi tradisional. Tanjung Lesung memiliki bentuk dataran pantai wilayah yang menjorok ke laut dan mirip lesung. Dengan pantai pasir putih serta laut yang jernih, Tanjung Lesung telah menarik wisatawan berkunjung, baik wisatawan nasional maupun internasional. Selama tahun 2016, Dewan Nasional KEKRI mencatat jumlah kunjungan wisatawan sebesar 570.000 orang dan ditargetkan meningkat hingga 6,1 juta wisatawan saat beroperasi penuh pada 2020. Namun kemudian, pada tanggal 22 Desember 2018 pukul 21:27 waktu Indonesia Barat, terjadi erupsi Gunung Anak Krakatau di kawasan Selat Sunda yang menyebabkan kenaikan air pasang di Laut Jawa sehingga mengakibatkan terjadinya tsunami Selat Sunda. Selat Sunda merupakan selat yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera di Indonesia, serta menghubungkan Laut Jawa dan Samudra Hindia. Selanjutnya adalah kronologi kejadian tsunami Selat Sunda. Pada Sabtu malam, 22 Desember 2018, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengungkapkan kronologi secara rinci proses terjadinya tsunami Selat Sunda yang melanda pesisir pantai Banten dan Lampung, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) telah mendeteksi adanya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau Lampung pada Jumat 21 Desember. Erupsi terjadi dengan tinggi kolom abu sekitar 400 meter di atas puncak dan 738 meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna hitam dengan intensitas tebal condong ke arah utara. Pada saat itu, Gunung Anak Krakatau berada pada status level 2 atau waspada. Kemudian, terjadi erupsi Gunung Anak Krakatau yang memicu longsor lereng Gunung Anak Krakatau seluas 64 hektar pada Sabtu 22 Desember pukul 20:56 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, pukul 21:03 waktu Indonesia Barat, peristiwa tercatat di sensor seismograf BMKG di Cigelis, Pandeglang, dan beberapa sensor di wilayah Banten serta Lampung. Namun, sistem proses otomatis gempa BMKG tidak memproses secara otomatis karena sinyal getaran yang tercatat bukan merupakan sinyal gempa bumi tektonik. BMKG tidak memonitor aktivitas Gunung Krakatau dan gunung api lainnya. Pengawasan ini dilakukan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi Kementerian ESDM. Lalu yang keempat, tepat pukul 21:30 waktu Indonesia Barat, petugas Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG mendapat laporan kepanikan masyarakat di wilayah Banten dan Lampung karena air laut pasang dan tidak normal. BMKG langsung melakukan pemeriksaan Maregram Geologi Badan Informasi Geospasial BIG. Hasilnya, terindikasi perubahan permukaan air laut di beberapa wilayah seperti di Pantai Jambu, Kabupaten Serang dengan ketinggian air mencapai 0,9 meter. Lalu di Pelabuhan Ciwandan, Banten, ketinggian airnya mencapai 0,35 meter. Kemudian di Kota Agung, Lampung, ketinggian airnya mencapai 0,36 meter.
Dan di Pelabuhan Panjang Kota Bandar Lampung tercatat ketinggian airnya mencapai 0,28 meter. Melihat dari hasil catatan tersebut, BMKG meyakini bahwa ini merupakan gelombang tsunami. Kemudian pukul 22.30 WIB, BMKG segera mengeluarkan keterangan pers terkait terjadi tsunami melanda Banten dan Lampung yang tidak dipicu oleh gempa bumi tektonik. Lalu ada kerugian akibat tsunami Selat Sunda. Tsunami Selat Sunda menerjang 5 kabupaten dan daerah pesisir di sepanjang Pantai Carita, Pantai Panimbang, Pantai Teluk Lada, Pantai Sumur, dan Tanjung Lesung. Status Tanjung Lesung sendiri sebagai salah satu daerah pasca bencana yang terdampak tsunami Selat Sunda memiliki kerugian sebesar 150 miliar, termasuk rusaknya sejumlah puluhan hotel, dan taksirannya kerugiannya hingga 5 miliar rupiah. Bencana ini menjadi ujian berat di tengah upaya pemerintah untuk mendatangkan 20 juta wisatawan mancanegara pada 2019. BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga mencatat akibat tsunami yang terjadi pada 22 Desember 2018 tersebut sebanyak 2.752 rumah rusak, 92 penginapan dan warung rusak, 510 perahu dan kapal rusak, serta 147 kendaraan rusak. Selanjutnya adalah korban jiwa akibat tsunami Selat Sunda. BNPB mencatat hingga Senin 31 Desember 2018 pukul 1 siang, jumlah korban meninggal dunia akibat tsunami Selat Sunda mencapai 437 orang. Dari jumlah total korban tersebut, sebanyak 426 jenazah sudah diidentifikasi dan dimakamkan, sementara 9 jenazah hingga saat itu belum teridentifikasi. Jumlah tersebut meliputi korban di 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Serang, Pandeglang, Lampung Selatan, Pesawaran, dan Tagamus. Selain korban meninggal, tercatat 14.059 orang luka-luka, 16 orang hilang, dan 33.721 orang mengungsi. Dengan adanya kejadian bencana alam seperti tersebut, maka diperlukan kerja keras manajemen krisis Biro Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata pada saat pasca tsunami Selat Sunda sebagai usaha yang ditempuh dalam mengembalikan kepercayaan pihak luar, khususnya para wisatawan domestik dan mancanegara, serta mengembalikan citra Tanjung Lesung sebagai salah satu destinasi wisata yang aman dan nyaman untuk dikunjungi. Penanganan manajemen krisis di Tanjung Lesung selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Jadi, sekarang saya akan menjelaskan tentang ACT atau suatu tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang telah terjadi, yaitu tsunami Selat Sunda pada tahun 2018. Yang pertama, pemerintah membentuk tim krisis lalu mengirim tim krisis ke lapangan untuk melihat situasi dampak bencana dan membuat media monitoring. Yang kedua, mengadakan rapat koordinasi untuk membuat perencanaan penanggulangan berupa penunjukan juru bicara, publik kunci, penyelenggaraan acara seni dan budaya, serta mengatur laju informasi kepada publik demi menghindarinya hoaks atau kabar yang tidak benar. Yang ketiga, melaksanakan program kerja yang sesuai dan memberikan holding statement dalam siaran pers kepada masyarakat. Dan yang keempat, melakukan evaluasi untuk melihat seberapa baik perencanaan yang telah dilakukan di lapangan. Terima kasih. TAK adalah komunikasi. TAK di Tanjung Lesung adalah strategi pemulihan pariwisata di Tanjung Lesung pasca tsunami adalah 3 strategi pemulihan destinasi pariwisata yang terkena dampak pasca tsunami. Yang pertama, pemulihan dari sisi SDM atau kelembagaan. Lalu pemulihan destinasi dan yang terakhir adalah pemasaran. Strategi pemulihan ini dilakukan saat masa tanggap darurat selama 14 hari selesai. Yang pertama kita pulihkan adalah SDM dan kelembagaannya melalui kegiatan trauma healing. Untuk masyarakat yang berdomisili dan berusaha di destinasi wisata, termasuk para pekerja di sektor industri pariwisata seperti pegawai-pegawai hotel, komunitas industri pariwisata itu sendiri. Yang kedua, pemulihan pemasaran. Tujuannya adalah menumbuhkan rasa kepercayaan kepada masyarakat untuk berwisata ke pesisir Selat Sunda, terutama ke Pandeglang dan Serang. Menurut Kemenpar, hal yang perlu dilakukan adalah membuat event-event pemerintah
Di sini, saya sebagai Menteri Pariwisata mengundang seluruh kementerian lembaga untuk mengadakan event-event di sini dan Kemenpar yang akan memulai pertama kali pada awal Januari mendatang. Untuk menggelar rapat koordinasi pemulihan pasca tsunami, lokasinya di salah satu hotel tidak termasuk di kawasan Anyer, ujar Kemenpar. Yang ketiga adalah pemulihan destinasi. Pemulihan destinasi memang tidak bisa langsung Kemenpar yang menangani, tetapi Kemenpar akan menyurati K atau L untuk memperbaiki destinasi terdampak. Pihak terkait melakukan pengerahan personil Taruna Siaga Bencana atau biasa disebut Tagana, Kampung Siaga Bencana biasa disebut KSB, kendaraan siaga bencana, barang persediaan alat evakuasi, dan alat sistem komunikasi. Untuk memenuhi kebutuhan pengungsi, pemerintah juga menyediakan tenda serbaguna keluarga dan tenda gulung sebanyak 332 unit, velvet, selimut, dan kasur busa sebanyak 1.600 unit. Ada juga penyaluran cadangan beras pemerintah atau CBP yang dikeluarkan dari Gedung Bulog. Dan pemerintah juga mengirimkan makanan siap saji dan lauk pauk sebanyak 6.200 paket dan mie instan sebanyak 54.400 bungkus. Setelah dilakukannya tahap perbaikan, maka tahap selanjutnya yang perlu dilakukan adalah tahap create. Tahap create ini dilakukan untuk menciptakan inovasi baru, serta memulihkan kembali citra tempat wisata dan juga menarik kembali minat konsumen. Inovasi-inovasi baru yang diberikan pemerintah terhadap Tanjung Lesung setelah terjadinya bencana alam tsunami Selat Sunda tersebut ialah dilakukannya kegiatan Jambore Pok Darwis, Festival Kuliner Kabupaten Pandeglang, seminar workshop Opportunity and Challenge Recreation Family Business, dan juga Pandeglang di alun-alun kota. Nah, di sini yang dilakukan pemerintah untuk memulihkan kembali citra tempat wisata tersebut ialah melalui sosial media. Sosial media dipakai untuk bahan promosi dan menunjukkan bahwa tempat wisata Tanjung Lesung tersebut sudah aman untuk dikunjungi kembali oleh para wisatawan. Tim krisis juga mengajak para awak media untuk bekerja sama dalam menulis berita bukan dari sisi jeleknya saja, tapi juga dari sisi yang baik, seperti tidak menyebarkan berita-berita hoaks dan tidak menyebarkan foto-foto korban bencana alam tersebut. Di sini Kemenpar sangat percaya bahwa dengan terjalinnya hubungan yang baik dengan jurnalis-jurnalis se-Indonesia, maka ini juga bisa menjadi upaya untuk mencegah tersebarnya berita-berita hoaks atau berita-berita buruk tentang pariwisata Indonesia, terlebih pariwisata di Tanjung Lesung tersebut. Nah, setelah dilakukannya pembuatan inovasi-inovasi baru terhadap tempat wisata Tanjung Lesung tersebut dan juga cara untuk memperbaiki citra tempat wisata tersebut, nah yang terakhir ialah cara untuk menarik kembali minat wisatawan untuk berwisata ke tempat wisata tersebut. Nah, untuk menarik kembali minat para wisatawan, maka dari itu program kerja pemulihan kondisi destinasi wisata Tanjung Lesung melakukan strategi branding, advertising, selling. Dengan dilakukannya strategi tersebut, secara tidak langsung hal ini juga mampu memulihkan citra yang baik terhadap tempat wisata Tanjung Lesung tersebut. Nah, jadi itu adalah tahap create yang dilakukan pemerintah dan juga Kemenpar terhadap Tanjung Lesung yang terkena bencana alam tsunami Selat Sunda.